Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini diambil dari kitab Irsyadul Ibad karangan Syekh Jainuddin Ibnu Abdul Aziz Al-Malibari. Suatu hari Nabi Sulaiman yang mujizatnya bisa berbicara dengan hewan, bisa berbicara dengan jin, bisa mengendalikan angin, dan kayaknya luar biasa. Ia menerima wahyu dari Allah yang isinya perintah untuk pergi ke pantai agar ia melihat sesuatu yang aneh dan menakjubkan. Lalu Nabi Sulaiman pun pergi bersama jin, manusia, tak lupa Asyib bin Muhya, yaitu menteri Nabi Sulaiman yang terdapat di dalam Al-Quran sebagai orang yang mengerti ilmu kitab. Setelah sampai di pantai, Nabi Sulaiman pun menoleh ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, ke atas, dan ke bawah. Ia tidak menemukan sesuatu yang aneh dan menakjubkan. Lalu Nabi Sulaiman pun memanggil jin Ibrit. Hei jin Ibrit, menyelamlah ke lautan dan bawalah sesuatu yang terdapat di dalamnya. Tanpa ragu, jin Ibrit pun menyelam. Brrr. Tak lama kemudian, jin Ibrit pun kembali dan berkata, "Wahai Nabi Allah, sesungguhnya aku tidak menemukan sesuatu yang aneh dan menakjubkan. Aku hanya melihat air dan ikan saja." Lalu Nabi Sulaiman pun heran. Apa ya? Lalu Nabi Sulaiman pun memanggil jin Ibrit yang kedua untuk menyelam lebih dalam daripada jin yang sebelumnya. Wahai jin Ibrit, menyelamlah engkau lebih dalam daripada jin yang sebelumnya, dan bawalah kabar gembira untukku. Tanpa ragu, jin Ibrit pun menyelam, dan menyelam. Tak lama kemudian, jin Ibrit pun kembali dan hasilnya sama. Ia tidak menemukan sesuatu yang aneh dan menakjubkan. Lalu Nabi Sulaiman pun mengerutkan keningnya. Baiklah Asyib, menyelamlah engkau ke dasar laut dan bawalah kabar gembira untukku. Tanpa ragu, Asyib bin Muhya pun menyelam, dan menyelam. Dan akhirnya Asyib pun menemukan kubah yang terbuat dari kapur yang berwarna putih. Kubah tersebut memiliki 4 pintu. Pintu pertama terbuat dari intan berlian. Wow, indahnya. Pintu kedua terbuat dari yakut. Pintu ketiga terbuat dari mutiara. Wow, cantiknya. Pintu keempat terbuat dari jabarjad yang berwarna hijau. Semua pintu pun terbuka lebar dan anehnya tidak ada setetes air pun yang masuk ke dalamnya. Padahal kubah tersebut berada di dasar laut yang paling dalam.
Lalu Asif pun membawa kubah tersebut ke permukaan laut. Dan disimpan di depan Nabi Sulaiman. Ternyata di dalamnya ada seorang pemuda yang sedang beribadah kepada Allah. Bajunya bersih, wajahnya tampan, cerah ceria. Lalu Nabi Sulaiman pun mendekati pemuda itu pun sambil membukakan pintu dan mengucapkan salam. Tuk 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 tuk. Assalamualaikum wahai pemuda. Waalaikumsalam. Wahai pemuda, apa yang bisa membuatmu bisa tinggal di kubah yang seindah ini? Wahai Nabi Allah, sesungguhnya ayahku seorang yang lumpuh dan ibuku seorang yang buta. Aku telah melayani mereka selama 70 tahun. Seketika ibu meninggal, ia pun berdoa. Ya Allah, berilah anakku umur panjang untuk bisa beribadah kepadamu. Begitupun ayahku yang lumpuh sebelum ia meninggal, ia pun berdoa. Ya Allah, berilah anakku kesempatan untuk bisa beribadah kepadamu. Dan berilah tempat yang tidak bisa dilalui oleh setan. Lalu aku pun menguburkan ayahku dan ibuku. Lalu aku pun pergi ke tepi laut. Ternyata di sana ada kubah. Lalu aku pun masuk untuk melihat keindahan kubah ini. Tiba-tiba ada malaikat. Ia membawa aku dan kubah ini ke dasar laut yang paling dalam. Kira-kira kamu kapan ke pantai ini? Kira-kira pada zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Lalu Nabi Sulaiman pun mengingat-ingat sejarah Nabi Ibrahim alaihi salam. Ternyata bisa dikirakan pada tahun 2400 tahun yang lalu. Wow. Tapi pemuda itu pun masih muda dan tidak ada satu uban pun yang ada di kepalanya. Wahai pemuda, bagaimana makanan dan minumanmu? Wahai Nabi Allah, setiap hari ada burung hijau. Ia selalu membawa sesuatu yang warna kuning. Lalu aku pun makan. Aku pun tidak merasakan haus dan lapar. Lalu aku pun merasakan nikmat duniawi untuk tidur. Aku tidak ingin tidur. Dan aku pun tidak merasa susah maupun jenuh. Apakah kamu mau ikut bersamaku atau aku kembalikan ke tempat semula? Wahai Nabi Allah, kembalikan aku ke tempat semula agar aku bisa beribadah kepada Allah dengan tenang. Lalu Nabi Sulaiman pun menyuruh Asif untuk mengembalikan kubah tersebut ke tempat semula. Kejebur. Lalu Nabi Sulaiman pun berkata,
untuk semuanya. Lihatlah bagaimana Allah telah mengabulkan doa lelaki orang tua itu. Saya peringatkan kepada engkau, janganlah berbuat dosa kepada orang tua. Para hadirin, hikmahnya adalah kita harus berbuat baik kepada orang tua. Sebuah hadis pun yang mengatakan, du'aul walidi liwalidihi kadu'ain nabiyil ummi. Doa orang tua untuk anaknya seperti doa Nabi untuk umatnya. Insya Allah dikabulkan. Amin. Sebuah ayat pun turun dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Shadaqallahul azim. Demikian dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Tukang meri makan tomat, Mang Maman makan tutut, Dewan Juri yang terhormat Bilila Ihsan dari Garut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.